Salah satu kisah sufi yang inspiratif adalah tentang Rabiah al-Adawiyah, seorang tokoh sufi wanita yang hidup pada abad ke-8 di Basra, Irak. Rabiah dikenal karena kecintaannya yang mendalam kepada Tuhan dan pengajaran-pengajarannya yang penuh kebijaksanaan. Dikisahkan bahwa Rabiah hidup dalam kemiskinan sejak kecil. Setelah kehilangan orang tuanya, ia hidup sebagai budak. Namun, ia dikenal sangat taat dalam beribadah, bahkan dalam keadaan sulit. Suatu malam, tuannya melihat Rabiah berdoa, dan ada cahaya yang memancar dari tubuhnya, menunjukkan kesucian dan kedekatannya dengan Tuhan. Melihat ini, sang tuan membebaskannya. Rabiah dikenal karena pandangannya yang sangat unik di zamannya. Ia mengajarkan cinta ilahi yang murni, tanpa pamrih. Dalam salah satu kisah terkenal, ia pernah berjalan di jalan sambil membawa obor di satu tangan dan seember air di tangan lainnya. Ketika ditanya mengapa ia melakukan itu, ia menjawab bahwa ia ingin membakar surga dan memadamkan neraka sehingga manusia tidak menyembah Tuhan karena takut atau berharap imbalan, melainkan karena cinta sejati kepadanya. Rabiah menjadi pelopor dalam ajaran cinta ilahi dalam tasawuf, dan ia menginspirasi banyak sufi di generasi berikutnya. Rabiah dikenal sebagai orang yang sering mengungkapkan cintanya kepada Allah dalam doa dan syair-syairnya. Ia pernah berkata, "Ya Allah, jika aku menyembahmu karena takut neraka, bakarlah aku di dalamnya. Dan jika aku menyembahmu karena menginginkan surga, jauhkanlah aku darinya. Tapi jika aku menyembahmu semata-mata karena cinta kepadamu, janganlah engkau sembunyikan keindahan wajahmu dariku." Melalui seluruh perjalanan ibadahnya, Rabiah menunjukkan bahwa hubungan dengan Tuhan bisa begitu dalam, tulus, dan penuh cinta tanpa syarat. Kehidupan dan ajarannya menjadi sumber inspirasi bagi banyak orang yang mendambakan kedekatan dengan Allah. Suatu ketika Rabiah sedang berjalan di padang pasir. Salah seorang bertanya padanya, "Mengapa engkau memilih hidup yang sulit seperti ini, Rabiah?" Rabiah menjawab dengan bijak, "Aku tidak hidup untuk dunia ini. Hatiku sepenuhnya berada dalam genggaman cintanya. Dunia hanyalah perantara untuk bertemu dengan Sang Kekasih." Ada juga kisah ketika seorang ulama datang padanya dan menanyakan pertanyaan tentang surga dan neraka. Rabiah menjawab dengan sederhana, "Aku tidak memikirkan surga atau neraka. Yang kuinginkan hanyalah Tuhan, dan Dia sendirilah tujuanku." Jawaban ini menunjukkan kedalaman cintanya kepada Allah yang melampaui batas-batas pemahaman manusia biasa. Rabiah al-Adawiyah adalah seorang wanita yang memiliki kecantikan luar dalam. Keutamaan spiritualnya yang tinggi menarik perhatian banyak pria, termasuk dari kalangan ulama dan bangsawan. Namun, Rabiah memiliki prinsip bahwa cinta sejatinya hanya untuk Allah, dan ia tidak ingin ada sesuatu yang mengalihkan perhatian dari pengabdian penuh kepada Tuhan. Suatu ketika, seorang ulama terkemuka melamarnya. Ulama tersebut menyatakan bahwa pernikahan mereka akan menjadi berkah bagi kehidupan spiritual Rabiah, dan ia berjanji untuk mendukungnya dalam ibadah kepada Allah. Rabiah dengan tegas menolak lamaran tersebut. Ia mengatakan, "Hatiku telah sepenuhnya dipenuhi oleh cinta kepada Allah. Bagaimana aku bisa menyisakan tempat untuk cinta kepada manusia?" Ada juga kisah bahwa seorang pria kaya datang menawarkan kekayaan dan kemewahan untuk menarik perhatian Rabiah. Ia berkata, "Aku akan memberikanmu segala yang kau butuhkan di dunia ini, asalkan kau mau menikah denganku." Rabiah menjawab dengan lembut namun tegas, "Aku tidak membutuhkan dunia ini. Kekayaan sejati bagiku adalah cinta Allah. Semua yang ada di dunia ini hanyalah fana, sementara cinta Allah adalah kekal." Rabiah dikenal sering beribadah dengan penuh khusyuk, terutama pada malam hari. Dalam salah satu kesempatan, ia terlihat menghabiskan waktu malamnya dengan menangis dan berdoa kepada Allah. Tangisannya begitu menyentuh hingga membuat orang di sekitarnya merasa penasaran tentang apa yang ia mohonkan dalam doanya. Ketika ditanya oleh seseorang, "Rabiah, apa yang engkau tangisi dalam doamu? Bukankah engkau telah sangat dekat dengan Allah?" Rabiah menjawab dengan rendah hati, "Tangisanku bukanlah karena aku merasa jauh dari Allah, tetapi karena aku memikirkan penderitaan semua makhluknya di dunia ini. Aku berdoa agar setiap makhluk yang Allah ciptakan mendapatkan rahmat dan kasih sayangnya." Dalam doanya,
Rabiah sering memohonkan kebaikan untuk seluruh ciptaan Allah. Ia tidak hanya berdoa untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk manusia, hewan, tumbuhan, dan segala makhluk hidup. Ia percaya bahwa kasih sayang Allah tidak terbatas, dan ia ingin menjadi perantara dalam memohonkan kebaikan bagi semua. Salah satu doa yang terkenal dari Rabiah berbunyi, "Ya Allah, jika Engkau hendak menghukum seluruh makhlukmu, aku rela untuk menanggung hukuman mereka agar mereka Engkau ampuni. Tetapi jika Engkau hendak mengampuni mereka semua, maka aku akan bersyukur atas kebesaran rahmat-Mu." Doa ini menunjukkan betapa tulus dan besar hati Rabiah dalam memohon ampunan dan kebaikan bagi orang lain. Kasih sayang Rabiah yang meluas kepada semua makhluk mencerminkan pandangan spiritualnya bahwa seluruh ciptaan adalah manifestasi dari cinta dan kebijaksanaan Tuhan. Ia mengajarkan bahwa berdoa bukan hanya untuk kepentingan pribadi, tetapi juga sebagai bentuk pengabdian untuk kebaikan seluruh alam semesta. Pada suatu hari, Hasan al-Basri, seorang tokoh sufi terkenal, datang untuk berbincang dengan Rabiah. Hasan sangat terinspirasi oleh kehidupan spiritual Rabiah dan sering berdiskusi dengannya tentang konsep-konsep tasawuf. Dalam salah satu diskusi mereka, Hasan berkata, "Rabiah, aku sering meminta kepada Allah agar kita semua dimasukkan ke dalam surga." Rabiah mendengarkan dengan penuh perhatian, lalu memberikan jawaban yang tajam namun penuh kebijaksanaan. Ia berkata, "Wahai Hasan, mengapa engkau hanya meminta surga? Tidakkah lebih baik jika engkau meminta Allah sendiri? Jika kita memiliki Allah, maka kita memiliki segalanya, termasuk surga itu sendiri." Jawaban Rabiah menunjukkan kedalamannya dalam memahami esensi ibadah. Baginya, tujuan utama dari perjalanan spiritual bukanlah mencapai surga atau menghindari neraka, tetapi menemukan dan mencintai Tuhan dengan sepenuh hati. Dalam pandangan Rabiah, surga hanyalah hadiah atau konsekuensi dari kedekatan dengan Allah, bukan tujuan utama. Suatu hari, Hasan al-Basri bertanya kepada Rabiah, "Rabiah, apakah engkau membenci setan?" Pertanyaan ini muncul karena dalam tradisi banyak orang, membenci setan dianggap wajar karena ia adalah musuh manusia. Namun, Rabiah, dengan pandangannya yang luar biasa, memberikan jawaban yang penuh makna. Ia berkata, "Aku sibuk mencintai Allah. Aku tak punya waktu untuk membenci setan." Jawaban ini mengejutkan Hasan dan menunjukkan betapa mendalamnya konsentrasi Rabiah pada cinta kepada Allah. Bagi Rabiah, memikirkan kebencian terhadap setan hanyalah membuang energi dan mengalihkan perhatian dari tujuan utama, yaitu hubungan yang penuh cinta dengan Allah. Ia mengajarkan bahwa lebih baik fokus pada hal-hal positif seperti cinta, kasih sayang, dan pengabdian, daripada membuang waktu dengan kebencian. Suatu ketika, seorang pria kaya datang kepada Rabiah dan menawarkan hadiah yang sangat besar berupa emas dan perhiasan. Ia berkata, "Rabiah, dengan kekayaan ini, engkau bisa hidup dengan lebih nyaman dan tidak perlu bekerja keras." Namun, Rabiah dengan tenang menjawab, "Kenyamanan hidup bukanlah tujuanku, karena dunia ini hanyalah perantara menuju Tuhan. Kekayaan tidak membawa kebahagiaan sejati, melainkan kedekatan dengan Allah lah yang memenuhi jiwa." Ada juga kisah saat seseorang bertanya kepada Rabiah, "Bagaimana engkau dapat terus-menerus beribadah dan mencintai Tuhan tanpa merasa letih?" Rabiah menjawab, "Ketika hati telah dipenuhi oleh cinta kepada Allah, maka seluruh rasa lelah pun sirna. Cinta kepadanya memberikan kekuatan yang tiada henti." Kehidupan Rabiah penuh dengan teladan kesederhanaan, keteguhan, dan kedekatan spiritual yang luar biasa. Melalui kisah-kisahnya, ia mengajarkan bahwa dunia ini bukanlah tempat untuk mengumpulkan harta benda, melainkan untuk memperkuat cinta kepada Tuhan dan menjadi hamba yang rendah hati. Ada kisah lain yang memperlihatkan kecerdikan Rabiah al-Adawiyah. Suatu hari, Hasan al-Basri melihat Rabiah membawa seember air dan obor api. Ia bertanya, "Untuk apa itu, Rabiah?" Rabiah menjawab, "Aku akan memadamkan api neraka dengan air ini dan membakar surga dengan obor ini, agar manusia beribadah kepada Allah bukan karena takut neraka atau menginginkan surga, tapi semata-mata karena cinta kepadanya."